Mas. Udah direkam loh. Oh, udah direkam ya? Iya. Maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di wilayah Ciseok nih. Kita akan melakukan review rumah di salah satu klien kita. Nah, itu dia teman-teman rumahnya. Nah, yuk kita lihat ke sana. Nah, alhamdulillah rumah ini sudah selesai kita bangun. Yang tadinya di tanah kosong nih teman-teman. Posisinya itu tanah ini hook teman-teman. Nah, ini dia rumahnya teman-teman. Konsep rumah ini itu modern tropis teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih gaya modern tropis ini dengan bentuk geometris, bentuk kotak yang tegas, serta dinding dengan tali air seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, luas tanahnya ini sekitar 123 meter persegi. Dan untuk luas bangunannya itu sekitar 148 meter persegi. Nah, ini 2 lantai ya teman-teman. Nah, untuk lebar muka bangunannya itu sekitar 10 meter dan panjang ke belakangnya itu sekitar 12 meter. Ini area gerbangnya. Nah, pintu gerbangnya ini kita menggunakan besi hollow dengan finishing cat sinkromat dan finishing akhir cat hitam. Dengan plat besi seperti ini, dengan cutting CNC membentuk bunga-bunga seperti ini teman-teman, supaya lebih elegan. Nah, ini dia untuk pintu ke area depannya teman-teman. Nah, ini area terasnya teman-teman bisa lihat. Untuk area terasnya ini kita menggunakan batu andesit teman-teman berukuran 30-60 teman-teman. Nah, ini untuk area carportnya. Untuk area carportnya sendiri ini berukuran 3 meter kali 5 meter kurang lebihnya. Untuk area carportnya ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Nah, ini sisi kanan untuk mobil yang 3 baris dan sisi kirinya itu untuk mobil yang 2 baris teman-teman, city car. Itu untuk lebar carport satunya itu berukuran 2,5 kali 5 meter. Untuk terasnya kita menggunakan granit berukuran 60 kali 60. Nah, ini yang motif marmer seperti ini teman-teman. Jadi terlihat elegan area depannya. Nah, untuk atap kanopinya sendiri kita menggunakan atap dak dengan void seperti ini. Ada voidnya untuk pencahayaan dan dia menggunakan atapnya itu solar flat teman-teman. Nah, bening seperti itu dengan besi hollow. Nah, oke, kita ke area samping. Nah, menariknya teman-teman di sini. Ini area sampingnya ini sebenarnya ini kaca ke area tangga ya teman-teman. Nah, di bawah tangganya ini, sisa area bawah bordesnya ini kita fungsikan sebagai tempat penyimpanan sepatu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini dia. Ini rak sepatunya teman-teman. Nah, ini berbahan HPL. Nah, ini ada dua tempat teman-teman dan satu sisinya ini untuk gudang. Nah, cukup lumayan besar kan? Nah, untuk fasadnya ini kita menggunakan full kaca sampai atas teman-teman. Jadi untuk menerangi area tangganya. Nah, oke. Nah, ini untuk area samping carportnya teman-teman. Ini sama menggunakan batu andesit. Pintu gerbangnya juga sama. Nah, kenapa pintu gerbangnya cuman kita buat tinggi 1 meter teman-teman? Karena memang dari developernya memang nggak boleh terlalu tinggi dan nggak boleh terlalu tertutup. Oke. Nah, oke, coba kita ke area dalam ya. Nah, ini untuk pintu utamanya teman-teman. Nah, pintu utamanya kita menggunakan kayu solid teman-teman dengan ukiran-ukiran seperti ini. Untuk handnya menggunakan besi. Nah, untuk rangkanya ini kita menggunakan aluminium teman-teman dengan motif kayu coklat seperti ini dengan ada list-listnya ini untuk mempercantik bagian depan. Oke, yuk kita masuk. Kita review lantai satunya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di area ruang tamunya nih. Nah, ini lantai satunya teman-teman. Kita menggunakan finishing lantainya itu granit berukuran 60 kali 60 warna putih. Nah, untuk ceilingnya sendiri kita menggunakan up ceiling bahan gypsum teman-teman, polos seperti ini dengan LED strip dan lampu downlight untuk mempercantik. Nah, untuk dekorasi dindingnya dua ruang tamunya ini kita menggunakan wall molding teman-teman. Nah, supaya dindingnya lebih mewah dan lebih cantik seperti ini. Nah, ini finishingnya cat krem dan untuk wall moldingnya putih teman-teman. Nah, untuk lantai satu itu kita ada kamar utama, kamar anak satu, ada 2 toilet serta dapur bersih dan dapur kotor dan area teras belakang. Kita lihat teras belakangnya dulu teman-teman. Nah, untuk teras belakangnya kita sengaja desain supaya bukanya full agar bisa memaksimalkan udara dan pencahayaan, karena ini salah satu keinginan klien juga teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita buka untuk pintu gesernya agar lebih menghemat tempat. Kita menggunakan pintu geser berbahan aluminium. Nah, ini warna putih.
Nah, untuk bahan aluminium sebenarnya banyak motifnya ya teman-teman. Ada yang warna putih, ada warna hitam, dan ada yang corak kayu coklat seperti yang di depan tadi, untuk fasad depan. Ini area taman belakangnya teman-teman. Nah, untuk finishing lantainya sendiri, area belakang ini menggunakan conwood plank, finishingnya cat. Nah, jadi kalau kena basah masih aman. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai area nongkrong ngopi santai di belakang. Nah, ini ntar tinggal kita tanamin tanaman. Nah, untuk dindingnya sendiri biar nggak terlalu polos, kita kasih tali air, dan juga untuk dinding kamprotnya serta kita cat krem seperti ini teman-teman. Nah, untuk atapnya kita menggunakan solar flat juga supaya tetap terang. Nah, dan sedikit kanopi betonnya. Nah, ini untuk area ke pintu sampingnya kita menggunakan batu andesit, dan kita ada rosternya juga teman-teman supaya tetap bisa melihat ke luar dan nggak terlalu private banget lah. Dan ini dia pintu, ini pintu baja teman-teman, Fortress. Ini buat ke area pintu samping lewat belakang teman-teman. Nah, ini pintu ini tahan karat, tahan api, dan karena ini terbuat dari baja teman-teman, jadi kalaupun kena hujan ini tetap masih awet teman-teman. Nah, oke. Ya, kita coba ke kamar utama. Nah, ini kamar utamanya teman-teman. Nah, kamar utamanya ini berukuran 3 kali 3,5. Karena dia agak serong dindingnya, jadi kita buat kabinet seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk mensimetriskan area depannya nanti di area sini. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk taruh-taruh barang. Nah, untuk finishing lantainya sama, kita menggunakan granit 60-60 putih. Untuk dindingnya dengan cat krem. Untuk lapisan plafonnya ini kita menggunakan gipsum, cat putih, flat aja ya teman-teman, dan 2 lampu downlight. Nah, ini untuk jendelanya kita menggunakan jendela aluminium warna putih ya teman-teman, dengan bukaan jungkit seperti ini. Nah, ini udah ada filtrasi gordennya, ada gordennya juga, dan di sini udah ada kabinet lemarinya teman-teman. Nah, ini lemari buatan dari Bintoro Interior juga teman-teman. Ini udah menggunakan tip on teman-teman untuk pengunciannya. Jadi, nah tinggal kita tap seperti ini aja. Nah, udah buka sendiri. Nah, ini untuk area gantungan baju. Nah, untuk bahannya sendiri ini kita menggunakan plywood, sudah disemprot anti rayap. Nah, finishing HPL teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga udah ada kacanya ya buat ngaca full dari bawah sampai atas. Ini untuk pintunya kita menggunakan engineering wood. Nah, sini dengan lapisan HPL dan ada sedikit tali airnya supaya memperindah tampilan pintunya teman-teman. Oke. Nah, untuk rangkanya kita menggunakan aluminium. Oke, lanjut ke area dapur. Ini dia teman-teman dapur bersihnya atau pantry-nya. Nah, di sampingnya kita juga ada jendela. Ini jendela gesernya supaya dapat penghawaan, supaya sirkulasi udaranya bisa berganti secara maksimal. Dan ini untuk top table-nya kita menggunakan solid surface di bahan resin dan akrilik teman-teman. Seperti ini jadinya. Dan ada pintik-pintiknya nih, terkesan lebih mewah ya. Ini ambalannya kita menggunakan finishing HPL bermotif granit seperti ini dan LED stripnya teman-teman. Untuk area atasnya ini lemari untuk penyimpanan barangnya, dan ini sudah soft close semua ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini tusir-tusirannya. Ini rapi, alhamdulillah rapi semua, dan untuk pintu-pintunya juga sudah disetting sejajar semua. Nah, ini juga untuk laci-laci penyimpanan pisau dan garpu sendoknya teman-teman. Nah, juga sudah soft close, di bawahnya juga sudah laci-laci kabinetnya, dan ini tempat piring-piringnya. Nah, alat makannya teman-teman. Nah, ada soft close juga. Nah, ini untuk area kulkasnya teman-teman. Nah, ini atasnya juga buat penyimpanan. Ini menggunakan bahan plywood atau multiplex. Nah, ini untuk area kulkasnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk daerah dapur kotornya. Nah, di sini ada 2 wastafel ya teman-teman. Nah, ini untuk bisa untuk cuci tangan, bisa untuk cuci-cuci barang-barang yang besar ya teman-teman, panci-panci dan lain-lainnya bisa di sini. Nah, untuk top table-nya sendiri ini menggunakan granit ya teman-teman. Ini berukuran 60 x 60, bermotif hitam granit seperti ini. Nah, untuk backsplash-nya kita menggunakan
granit juga 60x60 dan motif kayu. Nah ini tinggi top table-nya sampai kabinetnya atas ini sekitar 80 cm teman-teman. Nah minimalnya itu sekitar 70 cm. Ini juga kitchen setnya full dari Bintoro juga teman-teman, multiplex atau plywood. Ini untuk wastafelnya, nah ini kabinet bawahnya, ada LED-nya, jadi terlihat megah. Oke, kita lanjut ke kamar anak. Oke, nah ini kamar anak satu. Nah kamar anak ini lebih kecil ya, ini sekitar 1,8. Nah ini ada sedikit sisa di area bawah tangganya teman-teman. Ini bisa difungsikan sebagai kabinet atau lemari baju bisa. Nah ini untuk posisi area tempat tidur depannya juga bisa di sini, menghadap ke sini atau menghadap ke sana teman-teman. Nah untuk pintunya semua sama sih, pintu kamar menggunakan engineering wood seperti ini. Nah ini untuk kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya untuk satu menggunakan kloset jongkok. Nah ini karena area bawah tangga, misalkan full granit ya teman-teman, supaya areanya lebih luas karena ini lebih kecil. Nah untuk finishing lantainya kita menggunakan granit 60-60 motif abu-abu yang matte ya. Ada satu lagi toilet di sini yang terlewat teman-teman. Nah ini toilet untuk kamar utamanya ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini toilet kamar utamanya, lebarnya itu sekitar 1,5 kali 2 meter. Nah ini finishing lantainya menggunakan granit 60-60 abu-abu yang matte, dan untuk dindingnya kita menggunakan granit 60-60 yang corak coklat seperti ini teman-teman. Nah usahakan untuk toilet granit dindingnya itu full sampai atas supaya areanya tuh lebih lega dan lebih luas. Kita pisahkan juga area semi basah dan area basah. Untuk shower dan mandinya kita batasin dengan tempered glass seperti ini. Nah, ini supaya air cipratan tidak ke area semi kering. Nah ini udah full dengan kloset dan wastafelnya teman-teman. Nah pastikan setiap kamar mandi ada buffer light-nya supaya sirkulasi udaranya bisa berganti. Dan ada exhaust-nya. Untuk plafonnya kita flat menggunakan gypsum. Nah untuk bahan pintu toiletnya sendiri kita menggunakan pintu aluminium dengan kaca es seperti ini. Nah ini kaca es teman-teman, jadi nggak tembus pandang ya. Dan di bawahnya juga ada buffernya, ada kisi-kisi grillnya nih teman-teman buat sirkulasi udara. Nah kita lanjut ke area tangga teman-teman. Nah ini area tangganya teman-teman. Nah area tangganya ini kita menggunakan hand railing conwood seperti ini, kayu. Ini kita cat coklat dan kita plistur. Nah untuk railingnya ini menggunakan besi hollow 2x4. Nah jadi kita ada permainan kotak-kotak seperti ini supaya tidak monoton. Nah untuk finishing lantai tangganya, bordesnya kita menggunakan granit teman-teman, bermotif kayu dengan ukuran 60x120. Nah ini udah ada step nosingnya teman-teman supaya tidak licin seperti ini nih. Oke, ini tadi kaca area bordes yang terlihat dari fasad depan teman-teman. Ini kita fullkan dari bawah bordes ini sampai ke atas supaya pencahayaan bisa maksimal. Dan ini aluminium yang motif kayu teman-teman. Ini udah ada tempered glass-nya, jadi tidak terlihat dari luar teman-teman. Kalau kita dari dalam bisa melihat keluar. Nah seperti ini. Yang juga ada filtrasinya atau tirai gordennya nih teman-teman. Nah dan juga ada coupe gordennya di atas supaya mempercantik area ini, dan rel gordennya juga nggak kelihatan. Ya kita lanjut ke lantai 2. Nah teman-teman, kita sekarang menuju lantai 2. Nah ini area tangganya teman-teman, dan untuk finishing tangganya dia menggunakan granit 60x120 bermotif corak kayu seperti ini, dan ini udah ada step nosingnya seperti ini. Nah untuk voidnya kita berikan lampu gantung juga untuk mempercantik area tangganya teman-teman. Nah ini area kesukaan klien kita nih teman-teman. Nah, yang area mana yang paling Bapak suka nih dari desain kita nih? Kalau dari desain sama struktur yang ada, saya paling suka memang di daerah void tangga. Oh, void tangga sini. Void tangga, iya. Karena kalau di void tangga kelihatan lebih kokoh gitu ya, lebih tinggi gitu rumahnya. Nah, ini lantai 2-nya. Sebelah kanan saya ini area
tempat sholatnya teman-teman. Nah, kita buat lebih tinggi supaya membedakan elevasinya, dan karena ini area suci ya, area bebas najis. Penting nih buat teman-teman yang punya rumah, sediakan area khusus buat sholat seperti ini biar ibadah bisa lebih fokus dan lebih tumaninah atau lebih khusyuk teman-teman. Nah, ini ada mimbarnya, ini area kiblatnya. Nah, ini bahan akrilik ya teman-teman. Ini ada lambang Allahnya, dan ini dibuat ada LED-nya teman-teman. Nah, jadi lebih terkesan megah kan. Nah, ini kita buatkan ada jendela juga buat penghawaan. Nah, ini ada kaca sudutannya untuk pencahayaan. Nah, untuk finishing lantainya sendiri dia menggunakan SPC teman-teman. Nah, seperti ini bermotif kayu. Nah, ada list plinnya juga. Nah, plinnya itu menggunakan PVC juga teman-teman. Nah, motif kayu. Nah, oke. Kita lanjut ke area kamarnya nih. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar, ruang keluarga, 1 toilet, dan juga area servisnya teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, untuk lantai 2-nya sendiri kita menggunakan granit berukuran 60x60 warna putih polos. Nah, ini untuk kamarnya ya. Nah, ini kamarnya teman-teman. Nah, ini bisa dibilang kamar anak sharing. Granitnya putih polos 60x60, dan sini ada kabinetnya teman-teman. Nih, dikarenakan rumah ini agak serong dinding sampingnya, jadi supaya lurus kita bikin kabinet ini untuk area depan kasurnya nanti di samping sini teman-teman. Nah, untuk finishing plafonnya kita buat flat gypsum putih dengan lampu LED putih, ada 2 titik, dan untuk dindingnya kita cat dengan warna krem seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk area pintunya kita menggunakan pintu geser supaya menghemat ruangan ya. Nah, digeser, kita full sampai atas. Nah, ini pintunya langsung menuju ke balkon teman-teman. Nah, kita coba lihat balkon ya. Nah, ini balkonnya. Untuk finishing lantainya kita menggunakan granit kayu, motif kayu seperti ini, coklat yang nggak licin ya. Nah, ini untuk railing balkonnya teman-teman. Ini bisa dibuka ya teman-teman untuk maintenance ke arah dak atap carportnya. Nah, untuk materialnya sendiri, area balkonnya ini railingnya kita menggunakan besi hollow 4x4, dan ada plat besi CNC-nya seperti ini, dan motif bunga-bunga seperti ini teman-teman untuk mempercantik area fasadnya. Nah, untuk kanopinya sendiri ini menggunakan dak ya teman-teman. Nah, dengan lampu LED outbow seperti itu. Nah, ini atap carportnya itu dak, dan juga ada atap solar roof-nya teman-teman ya, flat seperti ini, supaya bisa dapat cahaya dari atas ya turun ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pintu ke area sampingnya nih, kamar sampingnya. Ini juga geser juga teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, ini menggunakan pintunya aluminium juga. Nah, ini kita menggunakan pintu geser juga, dan sudah dilapisin tempered glass ya teman-teman. Ini supaya tidak terlihat dari luar. Nah, ini untuk areanya. Area ini untuk karena kamar sharing, nanti ini terbuka. Mungkin nanti kalau anaknya udah besar disekat lagi, bisa mungkin sekatnya dari lemari atau partisi bisa. Nah, ini untuk pintunya kita menggunakan daun pintu engineering wood teman-teman. Nah, ini lapis HPL, bahannya multiplex. Nah, untuk kusennya sendiri kita menggunakan aluminium berwarna putih seperti ini. Yuk kita lanjut ke toiletnya. Nah, ini dia. Ini toiletnya lumayan besar, berukuran 2x2 dengan finishing lantai granit abu-abu seperti ini. Ini yang anti slip ya, yang kasar. Nah, untuk dindingnya granit 60x60 juga. Nah, motif krem seperti ini. Nah, usahakan kalau punya toilet itu dindingnya itu granitnya full sampai atas ya, karena membuat ruangan itu lebih lega dan terlihat lebih tinggi. Nah, dan ini ada kita pisahkan area basah dan semi kering dengan tempered glass seperti ini supaya cipratan airnya nggak masuk ke area semi kering. Nah, di sini juga ada area untuk tempat sabunnya. Ambalan-ambalan ini dari granitnya sendiri nih.
Ada klosetnya, wastafelnya, dan ada buffernya serta exhaustnya teman-teman. Nah ini pentingnya. Nah ini untuk pintunya, untuk pintu kamar mandinya kita menggunakan aluminium nih. Dan kaca es seperti ini. Ini kaca es, terus dilapisin juga. Ini ada lapisan tempered glassnya teman-teman, supaya nggak terawang. Nah, oke. Nah ini ada jendela kecilnya juga, ini buat pencahayaan dan penghawaan seperti ini. Ini di area koridor. Jadi maksimalkan setiap ruang itu ada bukaannya supaya hemat energi, rumah juga nggak lembab, ada pencahayaan, ada penghawaannya. Lanjut ke area servis dulu. Oke, ini pintu servisnya. Nah ini pintunya sama seperti pintu kamar mandi. Ini area cuci jemurnya. Nah, bedakan elevasi antara area basahnya dan area semi keringnya. Nah, ini turun sekitar 5 sentian, teman-teman. Nah, ini untuk area mesin cuci, ini untuk area bilas-bilasnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk keramiknya kita motif granit terrazzo, bintik-bintik seperti ini. Nah, misalkan untuk area dindingnya juga di keramik ya, supaya karena ini area basah, jadi dinding nggak cepat menguning. Nah, untuk dindingnya kita samakan catnya krem juga. Nah, di sini ada tangga monyetnya juga, teman-teman. Ini tangga besinya itu hollow 4x4. Nah, ini buat akses ke atas untuk area tornya. Kanopi atapnya itu kita menggunakan rangka 4x6. Untuk penutupnya dia menggunakan atap solar, teman-teman. Nah, itu berbentuk kayak kaca es seperti itu supaya air hujan juga nggak terlalu berisik, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk lampunya sendiri kita menggunakan LED yang outboard seperti itu, teman-teman. Oke, ya kita ke area yang paling penting nih. Ini dia area ruang keluarganya, teman-teman. Karena ini areanya di samping tangga, kita dindingnya tinggi sekitar 1 meter atau 1,2 ini, dan atasnya ini kita menggunakan kayu, teman-teman. Nah, kayu seperti ini supaya mempermanis dan nggak flat dinding aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tingginya cukup ini supaya anak-anak nggak naik ke atas. Oke, nah ini untuk ruang keluarganya. Nah, di sini ada permainan dari plafonnya. Kita menggunakan up ceiling dengan LED supaya mempercantik ruangan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini juga pintunya kita fullkan menggunakan pintu geser supaya menghemat ruangan. Ini full kaca dan sudah menggunakan kaca yang nggak tembus padang ya. Nah, ini kabinet TV-nya, teman-teman, buatan dari tim Bintoro nih, Bintoro Interior. Karena klien kita dominan suka warna yang hijau, krem gitu. Untuk kabinetnya juga kita menggunakan warna yang sama, hijau dan krem. Nah, seperti ini. Nah, ini udah soft close juga ya, teman-teman. Tuh, soft close. Nah, usahakan stop kontak tuh penempatnya jangan ketinggian dan jangan terlalu rendah banget ya, teman-teman. Nah, seperti ini untuk nanti ini area TV-nya. Nah, ini ada ambalannya, ini untuk hiasannya nanti. Nah, oke. Nah, ini untuk kabinet-kabinetnya nih. Nah, ruangan kecilnya. Nah, ini bisa buat untuk menyimpan barang. Nah, ini tuh siranya, teman-teman bisa lihat nih, rapih. Nah, ada permainan ada yang terbuka, ada yang tertutup seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, menarik, kan? Nah, sini untuk dindingnya ini, karena kabinetnya nggak full, ini dindingnya ini menggunakan HPL juga. Ini yang bermotif seperti marmer seperti ini, teman-teman. Jadi terlihat mewah, kan? Sebelum lanjut ke balkon, nah ini kan ada gordennya nih, teman-teman. Nah, usahakan ada cuff gordennya seperti ini ya. Nah, itu di atas AC-nya tuh. Nah, ini dari plywood juga, finishing APL nih, teman-teman. Jadi terlihat lebih cantik, rapih, kan? Oke, kita coba ke area balkon ruang keluarganya nih, teman-teman. Balkonnya sama nih, teman-teman, menggunakan granit 60-60 bercorak kayu. Nah, untuk railing balkonnya juga sama, si hollow cat putih dengan plat CNC bermotif seperti ini. Nah, jadi fasad teman-teman bisa lebih menarik dari depan. Nah, untuk atapnya itu kita menggunakan atap genteng ya, teman-teman, berbentuk pelana, dan sebagian atapnya juga didak, teman-teman. Oke.
Yuk kita lanjut ke area dalam lagi. Nah, buat temen-temen usahakan ini untuk instalasinya itu tertata rapi ya, disusun rapi berbaris begini supaya estetikanya lebih terjamin. Nah, usahakan tiap ruangan itu ada perbedaan elevasi. Untuk dari ruang keluarga atau dari koridor ke area servis itu ada elevasinya supaya air nggak gampang masuk. Nah, oke. Mungkin seperti itu teman-teman untuk review rumah kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau bangun rumah, renovasi rumah, atau sekedar desain atau kepengurusan PBG aja, bisa hubungin Bintoro ya dengan nomor di bawah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.